Shalom, selamat pagi saudara. Haleluya. Kita patut bersyukur kita bisa kembali di sini bersama-sama, kita bisa bersekutu, kita akan memuji Tuhan dan akan menyembah Tuhan. Kita percaya saudara, kasih Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari arahkan hati kita saudara, kita akan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan atas kasih senantiasa-Mu dalam hidup kami. Engkau yang telah menopang kami ya Tuhan. Engkau telah menuntun kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menyembah dan memuji Engkau. Kiranya penyembahan dan pujian kami ya Tuhan berkenan kepada-Mu. Lawan setiap kami Tuhan. Kami percaya
memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita bersemangat untuk Tuhan, amin. Amin. Mari kita puji Dia bersama-sama, saudara. Kita bersemangat untuk Tuhan.
Firman Tuhan di sini dikatakan, pujilah ya, ini dari Daud ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segala batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia di tempatnya, tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan pahlawannya yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita lihat yang menjadi pembahasan kita pada saat ini di dalam ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Amin. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini ya. Saya sangat senang sekali selalu membaca kitab Mazmur ini ya. Di gereja, di tempat saya melayani, kami ada buat Aba Philadelphia, yaitu aktif baca Alkitab setiap hari 3 pasal ya. Istri saya menjadi admin, dan jemaat setiap hari melaporkannya. Ibu Gembala, kami sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ini tab yang ke-5 kalinya jemaat membaca firman Tuhan. Kami tidak perlu banyak-banyak, sehari 3 pasal. Tidak usah langsung baca satu kaligus. Ada waktu baca, yang penting setiap hari 3 pasal. Banyak yang bersaksi, Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami sangat diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Ada juga yang belum mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Kami sharing ya, mulai dari hal yang kecil ya, perkara-perkara kecil yang tidak dipahami, tidak dimengerti. Saya pun juga ternyata belajar melalui ini ya. Saya juga belajar, dan saya juga mengalami Tuhan. Kami saling sharing. Jadi setiap hari selalu ada. Makanya saya ada 2 HP bukan karena mau bagaya ya. Wih, Bapak Gembala, Paturi Kupang, 2 HP nak, lompo-lompo boy. Ya, tidak, sebenarnya tidak. Karena satu itu untuk pakai ini, dan satu untuk pakai telepon dan mendoakan ya. Karena baterainya capuk ditipak gitu. Saya tidak terlalu banyak mau pakai, ada power bank atau jadi apa, pakai 2. Jadi bukan untuk bagaya-bagaya tapi memang untuk pelayanan semuanya. Itu pun juga semua HP yang dikasih orang ya. Kalau aduh, Bapak Gembala tidak cepat-cepat balas, iya ini batal lagi. Ada model baru Bapak Gembala. Saya sudah, jangan terlalu dimanjakan ya, cukup yang ada. Jadi pakai untuk pelayanan itu setiap hari ya. Setiap hari ya, setiap bulan kami selalu ada doa puasa ya.
untuk melihat pelayanan-pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa. Inilah rasa syukur. Dan kami melihat bagaimana ya kitab Mazmur ini selalu memotivasi, menguatkan kita. Saya bilang, Tuhan hebatnya itu Daud, dia bisa mencuri hatimu ya. Bisa mencuri hatimu ya. Sehingga engkau selalu merindukan bagaimana Mazmur-Mazmur ini dinaikkan kepadamu. Dan jawabanmu juga itu mantap-mantap memang tolong ya. Sehingga selalu menguatkan walaupun Daud pernah jatuh. Tetapi ia menyadari, kita pun semua pernah mengalami akan hal itu dalam hidup. Tetapi satu hal yang luar biasa, ia menyadari akan kelemahannya. Sehingga ia katakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dalam Mazmur 52. Ini yang luar biasa. Hari ini pun kita melihat bagaimana Tuhan menegakkan tahtanya di sorga. Dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Dalam keadaan pandemik seperti ini, Corona, siapa yang sangka ya penyakit ini ada di dunia. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu ya, dalam hal ini. Kenapa? Saya mau katakan, sudah kami di gereja di Kupang setiap hari ibadah online dan setiap minggu padat ya. Tapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan, menggunakan protokol COVID-19. Semua juga pakai masker sama seperti ini. Sama. Dan setiap minggu kami bisa dapat berjumpa. Setiap hari kami bisa dapat adakan perkunjungan, menguatkan semua jemaat-jemaat. Walaupun mengalami krisis, banyak jemaat kami yang tidak kerja, tetapi mereka dikuatkan melalui firman Tuhan. Akhirnya ada menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dari segala talenta yang Tuhan kasih. Puji Tuhan. Kalau orang mengalami resesi mungkin dalam keadaan di gereja-gereja banyak yang mengeluh, kalau di tempat kami mengalami surplus karena apa? Tuhan bersama dengan kami. Amin. Bersama dengan kita orang-orang percaya ini yang Tuhan alami. Jadi melalui Alkitab kita bisa belajar dan mengenal kekuatan Tuhan. Amin. Melalui Alkitab ini, melalui firman ini, kita bisa belajar tentang Tuhan, dan di dalamnya ada kekuatan-kekuatan baru yang Dia berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak usah pergi jauh-jauh. Kamay meneh, kuboyan ne. Talasak ku kodonge. Mau ko bila-bila. Ada diri bala nunjo. Melalui apa? Mesbah keluarga. Belajar firman Tuhan, selidiki firman Tuhan. Begitu terlalu banyak janji-janji Tuhan. Begitu terlalu banyak berkat-berkat Tuhan. Dan kekuatan-kekuatan yang dahsyat, hebat, luar biasa. Yang Ia selalu memberikan bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Yang setia, yang mau melayani Dia. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Dahsyat firman Tuhan ini. Kekuatan firman Tuhan yang luar biasa. Makanya kami tidak pernah mengalami kelemahan walaupun banyak tantangan hidup yang kami alami. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Ini luar biasa ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan namanya yang kudus, hai segala batinku. Daud ya, memerintahkan waktu ia mengalami kelemahan dalam hidupnya. Dia sadar dia tidak mampu mengalaminya waktu dia mengandalkan kekuatannya, kehebatannya sebagai raja. Ia tahu ada titik kelemahan juga yang ia miliki. Sehingga ia berkata, hai batinku. Ya. Ini kador. Apa meron pare? Tinro tena tongkule. Japa gamay poin tena na. Rapi. Ante kan mamille kodo. Tetapi sekali lagi Daud menyadarkan kita hari ini. Amin. Ia menguatkan kita walaupun dalam keadaan corona. Aku malaki. Memang penyakit ini ada. Teman saya di Bali mengalami. Satu hari 5 tabung oksigen. Dia berjuang untuk hidup. Rampina mati kodong. Rampina yang mati kodong. Tapi kita semua berdoa buat dia. Kita berdoa. Kan dia mengalami kesembuhan dan kami langsung Zoom ya, dengar kesaksiannya. Dia melalui tukar uang ya, belanja di pasar ya, dia lupa karena sudah keseringan dia ini. Tapi hari itu mungkin teleror dan Tuhan mungkin izinkan supaya dia bisa bersaksi buat kami ya.
tentang corona itu memang ada dan sangat berbahaya. Tapi sebenarnya bisa diatasi dengan hidup disiplin. Inilah tadi malam kami dengan Bapak Gembala ya, sharing. Semuanya mengubah hidup kita. Kemana-mana masker, kemana-mana jaga jarak, kemana-mana bisa dimantap. Ya. Toh, kamu jodoh? Oh, ada mungkin yang tidak terlalu bahasa Makassar di sini ya, pendatang semua ya. Minta maaf dong, aduh. Bukan minta Makassar ngasing ini. Minta maaf. Ini, jadi kita bisa belajar. Dan Tuhan katakan ya di dalam Lukas 21 ayat 18. Ini luar biasa. Tidak ada sehelai rambut dari kepalamu akan hilang tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi naciniki, dia lihat hidup saya dan saudara, amin. Dia perhatikan begitunya hebatnya Tuhan kita. Tidak sehelai pun siapa yang bisa mau hitung ini perhatikan. Kecuali kita kalau laki-laki ini ya. Kalau umur-umur begini sudah mulai nih, nampak kepemimpinannya botak di depan kan di atas atau di belakang, tergantung dengan dia punya beban hidup no? Tergantung dengan dia punya beban hidup. Kalau dia lek ini banyak duduk dong persoalan hidup. Kalau di atas ini ada kekhawatiran ya. Aduh ada kekhawatiran. Tapi di belakang ini selalu ingat masa lalu. Mau kok ya. Jangan mau kok pikir-pikir lagi ya. Ya, jadi saya ambil kesimpulan masih baik kalau di depan, berarti masih ada pikirannya yang mau lihat di bawah. Ini ya, lihat ya. Tidak ada sehelai rambut ya dari kepalamu akan hilang tanpa sepengetahuan. Jadi begitu dia memperhatikan hidup saya dan saudara. Dia lihat hidup saya dan saudara. Siapa yang mau pikir itu rambut? Tidak ada. Tapi Tuhan sampai di situ ya. Dia memikirkan berarti betapa ia mengasihi saya dan saudara. Amin. Betapa ia ya, rindu untuk kita selalu bersekutu bersama dengan dia. Ya. Ini Tuhan kita luar biasa ya. Jadi walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, jangan takut. Ya, corona seperti ini ya. COVID-19 banyak sekali namanya ini. Sampai-sampai ada satu nenek di Kupang ya. Dia hidup dengan sederhana kodong. Lalu tiba-tiba ada tim COVID datang, bawa bantuan ya. Bawa bantuan semua kasih orang toh. Lalu dia bilang, "Nenek, ini ada bantuan." Dari siapa? Dari corona. Bagian jo corona nih. Saya doakan itu corona dia panjang umur. Bawa bantuan begini. Nenek ada sedikit bantuan ini. Doakan insya Allah setiap minggu ada, setiap bulan mungkin ada datang. Bajikan juga corona naik. Saya akan doakan setiap hari itu corona biar dia panjang umur. Dan nenek jangan kok nenek. Nah itu ya. Ini mungkin satu ilustrasi sedikit ya. Jadi kita lihat ya. Banyak tentang kehidupan yang berubah. Ini kita alami. Jadi kita waktu kita merasa cemas dan takut ya, maka perhatikan ya kemahakuasaan Tuhan. Lihat hidup kita. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan dan hebatnya saya dan saudara. Amin. Itu semua karena Tuhan dan Daud mengalami itu dalam hidupnya. Makanya tidak pernah ia jauh dari Tuhan. Tidak pernah ia mau lengah di dalam bersekutu dengan Tuhan. Dan saya juga bersyukur melalui peristiwa corona, kami mulai membangun mesbah keluarga. Dan kami lari setiap hari dan puji Tuhan. Ya, banyak yang inbox minta didoakan. Ada yang mengalami kanker, ada yang mengalami berbagai-bagai penyakit dan persoalan hidup. Dan kami selalu pakai tenggelam dalam hadirat Tuhan dan mendoakan semua. Dan ini sebenarnya lebih menguatkan saya sebenarnya. Ya. Secara pribadi ya. Dan keluarga saya, anak-anak saya, istri saya. Mereka mengalami Tuhan. Ya. Perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Gembala bilang banyak yang berubah dalam keadaan hal ini, lalu kami membahas tentang yang positif, saya bilang Tuhan, di mana-mana kesaksian orang yang dekat dengan Tuhan inilah yang kami alami. Tapi tidak sedikit juga yang mengeluh lewat peristiwa ini. Ya, mudah-mudahan waktu dia mengeluh ada perubahan. Tapi tidak pernah ada perubahannya.
Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, ada perubahan tetapi bisa lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan ada di mana saja. Daud berkata, kemanakah aku akan pergi menjauhi rohmu. Ini luar biasa di dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana? Kemana? Kemana saya harus lari? Di dalam dunia orang mati, ya. Di gua, dimanapun itu selalu Engkau ada. Ini kesaksian Daud. Jadi artinya, ya, dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kenapa? Dia sudah selesai melakukan semua. Waktu dia sudah di atas kayu salib, saya sudah selesai. Lepa yang senang. Saya sudah tanggung semuanya. Apalagi yang kita perlu pikirkan, takutkan dalam hidup ini. Tapi banyak orang Kristen mengalami kelemahan karena apa? Dia tidak dekat dengan Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Padahal sebenarnya penyertaan Tuhan itu ada. Sampai kita sudah lihat tadi ayatnya. Kita sudah lihat tadi ayatnya bagaimana. Penyertaannya itu luar biasa. Penyertaannya luar biasa. Dan yang kedua, Tuhan mengetahui segalanya. Dia mengetahui segalanya. Tadi sudah kita baca. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia tahu. Di dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 14 sudah dijelaskan, ya. Tuhan mengetahui segalanya. Alkitab berkata Allah memandang dari sorga dan Ia melihat anak manusia. Dia melihat. Dia memperhatikan, ya. Kita bilang dari mana seperti itu? Kalau kita lihat belajar tentang kisah Ayub, dia perhatikan hambanya ini. Diskusi yang hebat terjadi di sorga. Nah, karena iblis, ya. Oh, ini toa. Iya keren, ya. Diumpamakan ini Tuhan keren. Waktu kemarin kok, habis jalan-jalan kak. Tapi kok lihat ya, anaknya satu anak kuning kok dong. Oh, kuisemi Daud. Maaf. Ya. Ayub. Iya, bagaimana mencini ini? Bahwa memang Tuhan tahu, ngejauhi kejahatan, ya, tidak berbuat dosa, ya. Baji gitu. Oh, melihat Tuhan juga Ayub deh. Iya. Baji kita utara sana. Tapi ini penasaran, coba kalau saya ambil, ya, apa-apa yang dari dia, kira-kira bagaimana? Silakan, coba dia saja, coba. Sini nih. Tapi satu hal dengan kulen wale, betul. Apa yang kau tidak bisa ambil? Nyawana. Dan memang pada saat itu terjadi kecepatan itu, ya. Woi, datang anak-anak. Kenapa? Woi, mati anaknya. Woi, sedikit lagi datang. Woi, hancur dia. Woi, semuanya. Orang curi rampok semuanya. Tapi kehebatannya dia itu. Saya lahir dengan telanjang, saya pulang dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan, mau belajar dia seperti ini tapi berat. Saya rindu Tuhan untuk mau belajar. Setiap hari dia membangun mesbah untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Kalau dia sudah berbuat salah, ini luar biasa. Ini hal-hal yang kecil mungkin, ya. Tapi coba kita mau belajar. Ini sekarang dunia sedang berbahaya, ini sedang resesi. Tapi kalau sampai saat ini Tuhan masih memelihara, menjadi memberkati kita, kita harus bersyukur. Amin. Ini luar biasa, ya. Dan bukan hanya sampai di situ. Yesus berkata, ya, Tuhan, kau jaga Ayub luar biasa. Kau pagari dia dengan para pasukan malaikatmu. Itu ya, di ayat 9-10 itu, ya. Kau jaga dia. Selain kau jaga dia, apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Dan engkau tambah-tambahkan semuanya. Itu di ayat Ayub 1, ya. Luar biasa. Jadi Tuhan perhatikan kita itu seperti itu. Jadi kalau ada yang mulai macam-macam dengan Tuhan, ini pagi bertobat memang tumbuh. Jangan kau coba-coba, ya. Tuhan lihat kau itu. Nah ciri kau, apa-apa ada apapun. Hiduplah di dalam ketakutan, di dalam Tuhan. Amin. Tapi dia bukannya tukang pamalah-malah kasih takut-takut, bukan. Tapi dia yang selalu menguatkan kita. Amin.
Dia selalu menguatkan saya dan saudara. Ini. Dan yang tidak, Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa dengan kekuasaannya. Jadi kita lihat Tuhan ada di mana saja. Yang pertama, Tuhan mengetahui segalanya. Dan yang ketiga, Tuhan itu maha kuasa. Kasihnya itu luar biasa bagi saya dan saudara. Kasihnya, cintanya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Wah. Terbukti itu toh di dalam Yohanes 3:16 ya. Ini yang sedang dibahas oleh jemaat di tempat ini tentang kasih Tuhan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ini dunia inilah kasih orang yang percaya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Setiap orang yang percaya, kalau kita semua ini percaya Yesus, berarti bahagia kita Allah serta. Amin. Baik semua hidup kita. Amin. Tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang peroleh hidup yang kekal. Untuk apa kita punya isi harta dunia kalau nyawa kita hilang? Ini dulu pertama, punya Yesus. Jaga itu, jangan kau lari dari Yesus. Apapun masalahmu, tetap dekat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara, penderitaan ini hanya sementara. Jaga iman kita, jaga. Teh aku balukan, jangan jual iman kita dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan harta, dengan pasangan hidup. Saya banyak melayani orang ini. Pak Pendeta, sama aja semua. Bahaya ini. Sama aja. Itu kita juga sembah Tuhan juga. Memang sama. Tetapi apa tadi bilang? Dia diberi anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Lihat ya. Jangan kita menjual Yesus tak gara-gara ya harta dunia, kedudukan, jabatan. Dalam keadaan corona, puji Tuhan ada yang kasih jabatan. Tapi ada embel-embelnya, tidak. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ini yang harus kita pegang. Apalagi ini Makassar, padatnya. Apalagi kebutuhan hidup memang sangat berat. Tetap setia dalamnya. Semua penderitaan hanya bersifat sementara, daging saja. Daging ini poin yang terakhir ini. Poin terakhir ya. Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa. Kekuasaannya inilah, dia punya surga, dia punya bumi. Apa yang kita takuti? Apa yang perlu kita takuti? Dia punya surga, dia punya bumi. Kalau kita dekat dengan dia, apa yang tidak dikasihkan buat kita semua? Cuma tinggal bagaimana kita membangun hubungan dengan dia. Kita membangun relasi dengan dia. Jangan kau mau pergi gereja, Mak, di mana Alkitabku, Mak? Pak, di mana Alkitabku? Ya. Anak lagi bilang, itu mau taruh sembarang, bawa itu HP-nu. Sampai di gereja, betul ada HP, tapi ada masuk kan biasa tuh, ting ting. Penasaran ki mau lihat, penasaran ki pasti ada terbagi pikiran tak itu. Ada juga Alkitab, juga HP bagus ya. Tapi masih ting 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 ting. Ini yang bahaya. Marahin lupa cini datang. Lain lagi yang kita lihat. Atau biasa juga ada mau pergi gereja, nak kasih bersih. Ambil dulu tisu. Tidak pernah nggak baca. Bagaimana mau diberkati? Bagaimana mau diberkati? Jangan mau mimpi-mimpi mau diberkati. Kenapa mau hari Minggu baru mau tangkasi tuh Alkitab tuh bahaya mana ini? Jadi biasa orang-orang bilang begini, itu Bapak Pendeta betul kok dia bicara, kenapa dia berkati? Nah saya juga orang Kristen, selidiki hidupmu kok dong. Bagaimana pergaulanmu dengan Tuhan? Ini yang penting. Saya logat-logat gini tapi ini pedis. Tapi jangan kau main-main, pedis. Ini lebih pedis dengan rica-rica. Dengan apa itu masakan madado itu, ayam apa itu. Itu memang enak, memang tom. Belum Pak ditraktir itu. Pedis. Tapi berbahagialah orang yang mau melakukan
firman-Nya, walaupun itu memang berisi. Karena di dalamnya ada kebahagiaan. Amin. Ada kebahagiaan. Jadi Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan baik bagi kita semua. Puji Tuhan, saya tepat waktu. Mari kita bangkit berjaga. Kita memuliakan nama Tuhan. Toh kita kan rindu selalu bersekutu setiap minggu di sini, ya. Amin. Ya, bahkan tambah banyak. Ya. Saya maunya bukan pesta orang nikah yang ada di sana juga, tetapi ibadah kita juga di sana, banyak jiwa-jiwa yang kita bisa menangkan untuk Tuhan. Toh, ya. Kalau satu jiwa ini bawa ini satu, ya. Tapi dari satu jiwa bertambah itu semua apa? Karena ada yang berkomitmen untuk mencari jiwa. Ada yang berkomitmen untuk selalu membangun pesta. Jadi setiap keluarga datang beribadah, ya. Tidak ada resesi. Karena anak-anak Tuhan itu dia yang punya surga, dia punya bumi, apa dimalaikat. Tidak ada yang perlu kita takutkan, ya. Oh, terima kasih Tuhan. Mungkin ada pujian penerimaan dari worship leader supaya kita bisa saling mendoakan pada saat ini. Oh Jesus, Allah adalah pribadi yang maha kuasa, yang penuh dengan cinta dan kasih, dan kasihnya itu tidak terbatas bagi siapa yang mau datang kepadanya. Bersyukur kita bisa berjumpa dari Uban dengan Makassar. Kalau kita bisa dengar firman-Nya, itu sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami rindu Tuhan, rahmat dan kasih-Mu memenuhi kami, memberkati hidup kami. Oh Yesus, naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Alami kuasa-Nya. Oh Jesus, benar Tuhan.
Dunia ada karena firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman-Nya yang berkuasa. Firman yang kekal. Firman ajaib. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab naikkan syukurmu. Haleluya. Buka hatimu. Berkatalah kepada Tuhan. Bukalah syukur bagimu Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami cintakan Engkau. Hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Apapun keadaanmu, naikkan syukur. Ketika engkau bersyukur, engkau sedang menyatakan kehendak Tuhan. Engkau sedang melakukan firman-Nya. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami bersyukur. Apa yang Engkau izinkan terjadi, kami bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang hilang mengarahkan. Dikembalikan mengarah oleh karena firman-Mu. Haleluya. Iman yang lemah dikembalikan oleh karena firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Amin. Sebab segala sesuatu dijadikan oleh firman. Amin. Kami ada karena firman. Amin. Sebab Dia adalah firman. Dan firman itu menjadi anak manusia. Dan adalah Yesus. Amin. Dan Yesus adalah kekuatan kami, Amin. sumber kehidupan kami. Terima kasih. Sekalipun saat ini kami sedang mengalami goncangan yang hebat, tapi kami tetap percaya Tuhan akan berbuat kami tetap kokoh dan kuat sekalipun kami digoncangkan oleh keadaan dunia. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami meninggalkan Engkau, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Engkau memandang hidup kami. Sebab Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau memberkati bangsa kami. Amin. Kami mengangkat tangan kami Bangsa kami. dan melepaskan firman Tuhan atas bangsa kami. Kami Bapak Presiden. Pemimpin-pemimpin kami yang ada di pusat, yang ada di daerah, Engkau memberkati, berikan hikmat untuk mengatur bangsa ini. Di dalam situasi pandemi corona ini Tuhan, banyak hal yang terjadi atas bangsa. Krisis ekonomi terjadi, tapi kami percaya Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Amin. Dan situasi terjadi, ada demo besar-besaran, ada unsur-unsur politik oleh karena undang-undang tenaga kerja, ada orang-orang yang menghancurkan Indonesia. Tapi kami berdoa, kami minta Tuhan memegang bangsa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau membatalkan siasat-siasat orang jahat, orang-orang yang menghancurkan bangsa ini. Engkau batalkan dalam nama Yesus. Batalkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, lawat Tuhan gereja tubuh Kristus. Dalam nama Yesus para hamba-Mu Engkau lawat. Engkau jamah, kuatkan, teguhkan mereka. Kalau mereka juga mengalami situasi yang sulit, teguhkan atas panggilan dalam pelayanan. Kami memberkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan apa yang kami sedang lakukan, apa yang saat ini sedang kami gumuli, kami memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengelolanya dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan. Ketika kami diberkati Tuhan, kami akan menjaga berkat itu, sehingga kami akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Mungkin ada orang-orang yang saat ini kurang beruntung. Ketika kami diberkati dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat, sehingga berkat Tuhan kami dapat lepaskan bagi mereka, sehingga hidup kami menjadi kesaksian, hidup kami akan menjadi berita, hidup kami akan menjadi
kami berkati dalam nama Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang belum percaya, tapi Alkitab katakan ladang sudah menguning dan siap dituai dan kerja sedikit. Tuhan pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari katakan segala pujian, syukurlah bagimu. Hamba-Mu yang Kau telah utus dari umat untuk ada di tengah-tengah umat Tuhan di tempat ini di Batangas, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan apa yang dia telah sampaikan, apa yang telah ditabur, biarlah itu akan bertumbuh di hati umat Tuhan di tempat ini, dan benih itu akan berakar di hati setiap kami, dan benih itu akan bertumbuh dan bertunas